surat keputusan Rektor Universitas Tadulako. Surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 9498-KP.00/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadulako. Surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 1369/B/07/2024 tentang pengangkatan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatuan, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil 1. Saudara Dr. Insinyur Syahrir MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan tahun 2020-2024. Kedua, Saudara Dr. Insinyur Muhammad Ismail MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan tahun 2020-2024. Ketiga, Saudara Dr. Insinyur Samleo Mundobe MSI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan tahun 2020-2024. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil 1. Saudara Profesor Marsetio MAGR SC PhD dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan tahun 2024-2027. Kedua, Saudari Dr. Insinyur Martia Mangun MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan 2024-2027. Ketiga, Saudara Dr. Muhammad Safir SPI MSI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, masa jabatan tahun 2024-2027. Keempat, Saudari Israwati SPD dalam jabatan sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda Universitas Tadulako. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, di samping bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, juga bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasi pada unit kerjanya. Keempat, konsekuensi biaya yang diperlukan atas terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 27 Desember 2024. Rektor Universitas Tadulako terhadap Profesor Dr. Insinyur Amar ST MTM NIP 196814199403106. Tembusan yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Desember tahun 2024, saya Rektor Universitas Tadulako dengan ini secara resmi melantik 1. Profesor Marsetio MAGR SC
dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako masa jabatan 2024-2027. 2. Dr. Insinyur Mardia Mangun MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako masa jabatan tahun 2024 sampai 2027. 3. Dr. Muhammad Safir SPI MSI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Peternakan Perikanan Universitas Tadulako masa jabatan tahun 2024-2027. 4. Israwati SPD dalam jabatan sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda Universitas Tadulako. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan. Bapak Ibu yang akan diambil sumpahnya mohon untuk maju saya harapkan. Bapak Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan disumpah. Pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor Universitas Tadulako. Saudara Profesor Senior MAGR HMIST, Saudari Dr. Insinyur Mardia Mangun MP, Saudara Dr. Muhammad Safir SPI MSI, Saudari Israwati SPD, oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Tadulako mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tadulako, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Mengucapkan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan membakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar adanya. Semoga Allah meridai saya. Bapak Rohani
pertimbangan, sekretaris pertimbangan dan semua jajarannya, para wakil-wakil rektor yang hadir, kemudian para dekan, direktur pasca sarjana, ketua-ketua lembaga, para wakil dekan, dan tak terlupa ibu dan wanita. Bapak Ibu kepala rumah, para biaya yang hadir pada kesempatan dan seluruh rekan media dan tak terlupa kawan-kawan kita yang hadir pada kesempatan ini yang hadir bersama kita. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya itu tadi bahwa pergantian yang dalam sebuah organisasi yang biasa selalu terjadi tidak mengurangi rasa berdedikasi kita atau membuat kita kepada institusi. Dan tentunya pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para wakil rektor, para wakil dekan yang telah menyelesaikan tugasnya, Bapak Dr. Syahir, Ibu Ismail, dan Pak Samudio yang telah Pak Samudio ke Belanda karena ada urusan. Saya kira para wakil rektor ini telah mengantarkan bersama rekannya Fakultas Peternakan yang sangat luar biasa untuk sampai pada saat ini. Dan juga tentunya saya ucapkan selamat kepada para wakil dekan yang dilantik pada hari ini atau pada siang ini, yang tentunya harapan kita estafet kepemimpinan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi bagaimana sinergitas itu tetap berjalan yang saling mengisi dan tentunya saling tukar informasi. Berhentinya sebuah jabatan itu bukan berarti memberhentikan semua hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Termasuk yang kita jaga, jangan sampai ada data-data yang diperlukan oleh yang menggantikan nanti yang tidak menggantikan tidak memberikan itu sudah cari. Jadi saya kira ini sedang kita tetap berjalan. Saya yakin kepada Pak Dr. Syahir Ismail yang terus mengembangkan Fakultas Peternakan, dan insya Allah kemarin bersama-sama Pak Dekan telah menghadap untuk bagaimana kita mengembangkan Fakultas Peternakan ke depan dengan beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Keberadaan wakil-wakil dekan tentunya memang sangat strategis dalam mendukung kegiatan Pak Dekan, karena tiga lembaga utama ini, akademik, keuangan, dan umum, kemudian mahasiswa dan alumni, ini merupakan contoh maksimal dalam pelaksanaan pendidikan. Kita baru saja tadi melaksanakan rapat dewas, di mana materi-materi yang dikemukakan itu adalah bagaimana mengembangkan urusan pendidikan ke depan, bagaimana pola-pola pendidikan sambil menunggu keberadaan kementerian yang baru. Tentunya kita akan segera menyesuaikan dengan tata atau OTK yang baru dari kementerian yang ada. Ini penting sekali, utamanya kepada bidang akademik yang tentunya untuk bagaimana mengampuh perkuliahan, kurikulum-kurikulum yang betul-betul berbasis KP yang akan ke depan menyiapkan sebagai akreditasi unggul maupun internasional. Begitu juga dalam tata kelola keuangan tadi kami laporkan, insya Allah di tahun 2005 nanti kita sudah menggunakan sistem otomasi dalam perencanaan dan keuangan. Harapan kita kegiatan-kegiatan pelaksanaan menuju kita WBK dan WBM itu terlaksana. Urusan alumni dan kemahasiswaan ini saya kira tidak henti-hentinya bagaimana berinovasi untuk menciptakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang betul-betul bisa mengantarkan mahasiswa kita mencapai prestasi baik di tingkat nasional, regional, nasional maupun internasional. Dan semuanya termasuk peralatan laboratorium kita. Begitu kita sekarang sudah punya beberapa pelaksanaan laboratorium yang betul-betul handal dengan berbagai peralatan yang modern, kiranya ini juga menjadi sesuatu tanggung jawab yang paling utama. Nah, inilah yang dibutuhkan sebenarnya sinergitas kerja kita secara bersama untuk tidak saling mengkotak-kotakan diri. Nah, ini menjadi tugas saya, karena di antara masing-masing wakil dekan itu tidak berdiri sendiri. Begitu halnya kita di wakil rektor, karena saling membutuhkan, saling mensupport data untuk pengembangan institusi khususnya yang ada di Fakultas Peternakan dan Perikanan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, hal ini sangat menjadi penting, apalagi tadi kita sudah melaporkan ke Dewas kita, cita-cita kita untuk menuju ke PTNBH ini tidak begitu lama lagi, insya Allah. Kalau lihat dari skor kita, tapi tentunya masih begitu banyak hal yang perlu kita benahi untuk mendapatkan status sebagai PTNBH. Harapan saya sinergitas yang tadi dibangun ini terus dilaksanakan dengan baik, jaga silaturahmi yang baik di antara
bertolong pada Anda untuk menciptakan keberkatan. Tentunya juga Ormas Setio ini meninggalkan tempat lamanya di LPBM, ya. Nanti tentunya segera juga akan digantikan, dan itu saya kira sangat relevan dengan tugas yang ada dalam peningkatan jurnal dan tulisan-tulisan artikel ilmiah lainnya. Kemudian juga begitu Ibu Mardia dengan Pak Ismail, ini saya lihat Ismail urusan keuangannya bagus sekali pelaporannya. Jadi saya kira ini bisa saling menghasilkan. Begitu juga Pak Sampaian dalam mengelola kemahasiswaan yang ada di peternakan, sampai sekarang ada saja jalan dengan baik. Saya kira ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Mari terus kita menjaga silaturahmi antara sesama kita. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagaimana sumpah jabatan yang telah kita sebutkan bersama, hendaknya menjadi pegangan kita dalam pelaksanaan tugas. Kami tentunya senantiasa mensupport dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Apalagi barusan kita melaksanakan rapat kerja, tentunya segera melakukan akselerasi dengan hasil rapat kerja dan kebutuhan yang akan kita hadapi pada tahun 2020. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak bisa berlama-lama karena di sini masih ada kegiatan ujian doktoral yang harus kami pimpin. Kebetulan ada bimbingan kami dan Fakultas Teknik akan menjadi alumni pertama untuk bidang doktoral di Fakultas Teknik Indonesia. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya lihat ini, saya kalau lihat apa ini rem sudah selesai semua tempatnya. Insya Allah. Jadi sudah mantap, dan insya Allah nanti pada malam tahun baru kita open house di rumah. Bagi yang sudah berkegiatan bersama sehingga saya lihat banyak guru besar yang menyumbangkan kami dan membuat. Marilah Bapak sekalian, saya menjadi program sampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada wakil dekan dilantik, dan ucapkan terima kasih kepada wakil dekan yang telah menyelesaikan tugasnya, dan saya harap terus membantu kami, tidak berhenti sampai di saja. Ini merupakan satu kesatuan yang penting. Demikian,